じゃんコブラちゃん。てめえが来いよ。Halo sobat pendengar dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian baik-baik saja dan sehat selalu. Di kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita dari series Second Law yang berjudul The Story of Sword. Series ini dirilis pada tahun 2015 lalu dan disutradarai oleh Shigeaki Kubo dan Toshimitsu Shimura. Series ini menyajikan potongan-potongan penting di dunia Second Law sebelum film pertamanya yang akan menceritakan kisah 5 geng besar yang terbentuk setelah berakhirnya masa kemasan geng legendaris bernama Mugen. Sebelum kita masuk pembahasan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar sobat semua tidak ketinggalan update terbaru dari channel Ryokai. Baiklah, seperti apa ceritanya? Mari kita simak alur cerita berikut ini. Cerita diawali dengan pengenalan sebuah geng legendaris yang menguasai kota pada saat sebelum terciptanya Sword, yaitu Mugen generasi kedua. Geng ini dipimpin oleh Kohaku dan juga memiliki anggota kepercayaan bernama Tsukumo, Cobra, dan Yamato. Di bawah kekuasaan mereka ada kakak beradik yang disebut sebagai Amamiya Brothers. Mereka adalah Amamiya Masaki dan Amamiya Hiroto. Kedua geng ini pernah terlibat konflik, yang dimana Amamiya Brothers secara mengejutkan menghabisi ratusan anggota Mugen dan juga bisa membuat orang kepercayaan Kohaku tak berdaya melawan mereka. Tidak lama berselang, Mugen tiba-tiba bubar dan Amamiya Brothers menghilang secara misterius. Lalu dari kota itu 5 geng besar naik ke atas. Yang pertama, Sano Rengokai. Geng ini dipimpin langsung oleh mantan anggota Mugen yang bernama Cobra. Dia didampingi oleh Yamato, Noboru, dan Tetsu dan Chiharu. Semua anggota dari geng ini berasal dari kota dan situasi yang sama. Mereka adalah anak lorong yang akan melindungi tempat kelahiran mereka dari berandalan kota. Kemudian geng White Rascal. Geng ini mempunyai prinsip selalu menjaga perempuan dari para lelaki hidung belang. Mereka memiliki markas berupa klub diskotik. Geng ini dipimpin oleh Rocky dan didampingi oleh Ko, Bito, Aizawa, Shimura, dan Enari. Selanjutnya Oya Koko. Semua anggota dari geng ini merupakan siswa STM yang sekolahnya sama seperti sekolah sujuran. Geng ini dipimpin oleh Yoshiki Murayama. Dia didampingi oleh 2 orang sahabatnya yang bernama Furuya Eto dan Kotaro. Selanjutnya Road Boys. Geng yang berasal dari pinggiran kota ini mempunyai ciri khas yang dimana semua anggotanya memiliki keahlian parkour. Geng ini dipimpin oleh Smoky. Dia didampingi Takeshi, Shion, dan Pi. Terakhir ada geng pembuat onar bernama Daruma Ika. Geng ini mempunyai dendam yang sangat besar kepada sisa-sisa anggota Mugen yang sekarang berada di Sano Rengokai. Geng ini dipimpin oleh Hyuga Norihisa, didampingi oleh Ukyo, Sakyo, dan Katowashi. Huruf pertama dari 5 geng ini digunakan untuk nama District Sword, sehingga geng di wilayah ini disebut sebagai G-Sword. Mereka mempunyai daerah kekuasaannya di kota Sword, dan mereka menjaga daerah kekuasaan mereka masing-masing. Di Sword sendiri dibuat sebuah aturan untuk menjaga keseimbangan daerah Sword, karena mereka sadar akan merepotkan jika terjadi konflik antar geng, disebabkan bahwa 5 geng ini mempunyai kekuatan tempur hampir di level yang sama. Namun dalam menjaga keseimbangan daerah Sword tidak lepas dari konflik-konflik yang menyebabkan pertikaian antar geng yang tidak diinginkan. Konflik pertama dimulai dari sebelum bergabungnya Chiharu ke Sano Rengokai. Chiharu merupakan salah satu siswa pindahan di Oyakoko dan dia tidak tahu situasi di Oyakoko saat itu. Di Oyakoko, semua murid bertarung satu sama lain untuk menentukan siapa yang terkuat. Ketika Chiharu berjalan-jalan di sekitar lingkungan sekolah, dia melihat orang nomor 2 di sekolah itu sedang bertarung secara tidak adil dengan lawannya. Merasa perbuatan mereka tidak adil, Chiharu berlari menghampirinya dan langsung melasakkan pukulannya ke wajah Furuya. Sejak saat itulah Chiharu menjadi target Furuya bersama teman-temannya. Chiharu melarikan diri dari mereka sampai ke wilayah Sano Rengo. Di sana dia tidak sengaja menabrak Yamato, anggota dari Sano Rengo. Hal itu membuat Chiharu tersungkur dan terpojokkan. Tanpa pikir panjang, Kotaro langsung mengambil sebuah batu di dekatnya untuk menghabisi Chiharu. Tapi tiba-tiba Tak lama kemudian Yamato baru menyadari bahwa mereka semua adalah murid dari Oyakoko.
Tak mau terkena masalah, Yamato pun langsung bergegas meninggalkan tempat itu. Seminggu berselang, Chiharu terlihat berada di daerah Sonorengo untuk mencari tempat tinggal Yamato. Di perjalanan, dia berpapasan dengan geng motor wanita. Geng motor tersebut adalah geng Ichigo. Singkat cerita, Chiharu akhirnya berhasil sampai di bengkel Yamato. Kedatangan Chiharu ternyata adalah untuk berterima kasih pada Yamato karena sudah menyelamatkannya. Chiharu menjelaskan pada Yamato alasan dia terlibat perkelahian dengan Furuya dan teman-temannya. Hal itu membuat Chiharu tidak bisa kembali ke Oyokoko dan memutuskan untuk bergabung dengan Sano Rengokai. Mendengar itu, Yamato pun menjadi bingung karena dia tidak ingin Cobra mengetahui apa yang telah dia lakukan kepada anak-anak Oyokoko. Karena di Sword ada sebuah peraturan yang mana bila dia melanggarnya, keseimbangan wilayah akan menjadi kacau dan akan terjadi peperangan besar. Sekilas Yamato mengingat sahabatnya Noboru, di mana saat itu dia terlambat untuk menolong Noboru yang berbuat di luar batas, dan itu menyebabkan Noboru sahabatnya harus berakhir di penjara. Setelah mengingat itu, Yamato pun tidak ingin berbuat kesalahan yang sama dan mengatakan pada Chiharu bahwa dia akan mempertemukannya dengan teman-temannya Sano Rengo. Keesokan harinya, Yamato membawa Chiharu ke sebuah kafe tempat nongkrongnya anak-anak Sano Rengo untuk memperkenalkan Chiharu kepada teman-temannya. Akan tetapi di sini teman-temannya langsung bisa mengenali Chiharu adalah murid dari Oyokoko. Suasana pun menjadi ribut. Mereka bertanya-tanya apa yang sudah terjadi. Yamato pun menjelaskan alasan yang tidak bisa mengabaikan Chiharu. Mengetahuinya, Cobra menganggap alasan dari Yamato itu tidak baik dan dia tidak ingin Sano Rengo terlibat dalam masalah tersebut. Sebab jika Chiharu bergabung dengan Sano Rengo sama saja membuat alasan untuk berkelahi dengan Oyokoko. Bagi Cobra, pertikaian dengan Oyokoko bukanlah masalah. Tapi hal tersebut tidak ada hubungannya dengan Sano Rengo dan menganggap masalah itu adalah masalah yang harus diselesaikan oleh Yamato sendiri. Di sisi lain, Murayama bersama puluhan teman-temannya mendatangi wilayah Sano Rengokai untuk mencari Yamato. Geng Ichigo langsung mengabari Naomi, pemilik kafe tempat nongkrongnya anak-anak Sano. Mengetahuinya, Yamato dan teman-temannya menjadi panik. Di sini Chiharu ingin menyerahkan diri dan anggota Sano ingin menghubungi Cobra, tapi Yamato menahannya. Yamato meminta mereka untuk tetap di dalam, sebab dia ingin menyelesaikan masalah itu seorang diri. Namun teman-temannya tetap mengikutinya pergi keluar untuk menjumpai Oyokoko. Pada akhirnya Sano Rengo dan Oyokoko telah bertemu. Terlihat jelas jumlah Oyokoko yang berada di tempat itu jauh melebihi jumlah Sano Rengokai. Kedatangan Murayama adalah untuk membawa Chiharu kembali ke Oyokoko. Namun di sini, Yamato dengan tatapan sinisnya berkata bahwa dia tidak ingin menyerahkan Chiharu ke Oyokoko. Tentu saja hal tersebut membuat Murayama tidak terima dan menganggap Sano Rengokai ingin memulai pertikaian dengan Oyokoko. Akan tetapi Yamato berkata bahwa masalah tersebut bukanlah masalah Sano Rengo dan meminta Murayama untuk memukulnya saja jika ingin melakukan balas dendam. Perkataan dari Yamato membuat Murayama tak bisa berkata apa-apa dan malah membuat Murayama memutuskan mengajak teman-temannya untuk meninggalkan tempat itu. Furuya yang tidak terima menanyakan alasan Murayama menarik mereka semua untuk mundur. Murayama menjelaskan bahwa dia ingin menyelesaikan masalah tersebut dengan Cobra, pemimpin Sano Rengokai. Malam harinya, Tetsu dan teman-temannya memberitahu Cobra bahwa Oyokoko mulai menganggap serius masalah tersebut. Mengetahuinya, Cobra pun menjadi kesal, tidak tahu apa yang harus dia lakukan, karena masalah itu berkaitan dengan keseimbangan Sword. Keesokan harinya, Naomi mendatangi Yamato di bengkelnya. Yamato mengungkapkan rasa penyesalannya yang sudah membuat Sano Rengo berada dalam masalah. Namun di sisi lain, dia tidak bisa mengabaikan Chiharu yang tak mempunyai tempat untuk kembali. Chiharu mengingatkan Yamato akan kejadian di masa lalu, dan dia tidak ingin menyesalinya jika Chiharu berakhir seperti Noboru. Di luar ternyata Chiharu diam-diam sedang menguping pembicaraan mereka. Tak ingin menyelesaikan Yamato, Chiharu pun memutuskan untuk menyelesaikan masalah tersebut seorang diri. Di tengah perjalanan, Chiharu bertemu dengan Tetsu. Tetsu sangat kesal padanya, karena Chiharu sudah membawa Sano Rengo pada masalah. Chiharu pun meminta maaf dan berkata bahwa dia akan menyelesaikan masalah tersebut seorang diri. Mendengarnya, Tetsu langsung berlari ke bengkel memberitahu Yamato. Mengetahuinya, Yamato pun langsung bergegas pergi ke Oyokoko untuk membantu Chiharu. Sedangkan Naomi pergi untuk mencari Cobra. Dua Oyokoko, Furuya dan teman-temannya menertawai Chiharu yang datang sendirian. Chiharu berkata bahwa apa yang telah dilakukan oleh Furuya adalah salah. Tanpa banyak bacot, Furuya dan teman-temannya langsung mengeroyok Chiharu. Tak berapa lama Yamato sampai di Oyokoko dan langsung membantu Chiharu yang sedang dibabak belur. Yamato membawa Chiharu dan Furuya ke dalam kelas untuk melakukan pertarungan 1 lawan 1.
sedangkan Yamato berjaga di luar agar tidak ada yang mengganggu pertarungan mereka. Di luar sekolah terlihat Kobra dan teman-temannya sudah menginjakkan kaki mereka di Oyokoko. Mereka memberanikan diri untuk mengambil langkah memasuki wilayah Oyokoko, walaupun mereka tahu jika melakukannya keseimbangan Sword akan hancur. Karena mereka tidak mau mengulangi kesalahan di masa lampau, di mana mereka terlambat untuk menolong Noboru. Sementara itu, Yamato dihajar sampai babak belur oleh Kotaro dan teman-temannya. Di sini Yamato bisa saja menghabisi mereka semua seperti sebelumnya. Namun Yamato memilih untuk tidak melawan, karena dia masih ingin menjaga keseimbangan daerah Sword. Kobra dan yang lainnya akhirnya bisa menemukan Yamato. Kemudian mereka masuk ke dalam kelas tempat Furuya dan Chiharu bertarung. Terlihat Chiharu dihajar sampai babak belur oleh Furuya. Namun di sini Chiharu terus bangkit sampai membuat Furuya menjadi frustasi. Tak lama kemudian Murayama datang masuk ke kelas. Melihat kehadiran Kobra, Murayama pun menjadi semangat karena dia sudah menantikan pertarungan dengan Kobra. Pada akhirnya pertarungan antar pemimpin dari Sanorengo melawan pemimpin Oyokoko pun dimulai. Pertarungan Kobra dan Murayama berlangsung sangat sengit. Jual beli serangan pun mereka lancarkan. Terlihat Murayama yang memiliki stamina lebih baik dapat mengungguli kecepatan serangan dari Kobra. Namun Kobra yang memiliki pengalaman bertarung lebih saat masih di Mugen dapat bertarung lebih cerdas dari Murayama. Pertarungan pun sampai pada puncaknya. Mereka berdua saling melepaskan pukulannya satu sama lain. Kobra yang tak kunjung tumbang membuat Murayama menjadi frustasi. Dia bertanya-tanya perbedaan dirinya dengan Kobra. Sampai akhirnya Kobra melancarkan serangan terakhirnya dan dapat membuat Murayama terkalahkan. Melihat Murayama yang sudah kalah, Furuya dan teman-temannya berniat untuk membalas Sanorengokai. Tapi tiba-tiba Murayama berteriak menghentikan mereka semua. Murayama meminta teman-temannya untuk tidak menyentuh Sanorengo. Murayama menerima kekalahannya dan membiarkan Sanorengo pergi dengan membawa Chiharu. Sanorengokai berkumpul di sebuah bar milik Bibi Odake. Chiharu mengatakan bahwa dia menyerah untuk bergabung dengan Sanorengo dan meminta maaf karena sudah merepotkan mereka semua. Namun di sini Yamato dan yang lainnya menolak pernyataan dari Chiharu itu. Setelah mereka melihat perjuangan Chiharu, mereka pun menerimanya bergabung dengan Sanorengokai. Dengan demikian berakhir sudah pembahasan kita pada video ini. Untuk part 1 saya akhiri sampai di episode 3 terlebih dahulu. Karena di episode selanjutnya akan menceritakan konflik di kota Sword yang lebih besar daripada konflik yang ada di video ini. Karena akan melibatkan organisasi mafia yang ingin mengambil alih wilayah Sword. Baiklah, tidak lupa saya mengucapkan terima kasih buat sobat pendengar yang sudah mengikuti video ini sampai akhir. Sekian dari saya, arigato, matane.